Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Sekarang kita sudah berada di pendampingan individu 4. Kita sudah hampir setengah jalan lebih. Kita tinggal beberapa lagi. Nah, untuk pendampingan kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pendampingan yang dulu, karena mungkin hari ini kita akan mengobservasi di dalam kelas sesuai dengan tema pendampingan kali ini terkait dengan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Adapun yang menjadi fokus pendampingan kali ini yaitu terkait dengan observasi kelas. Mungkin saya akan ke kelas Ibu. Nanti memang di sana bukan untuk menilai baik buruknya Ibu mengajar. Mungkin nanti saya akan mengobservasi terkait dengan implementasi dari modul 2.1 terkait dengan membentukkan model murid, yaitu pembelajaran berorganisasi, kemudian disiplin positif, dan pembelajaran secara emosional. Mungkin nanti Ibu akan mencoba mengimplementasikan dari ketiga materi tersebut. Dan kemudian nanti mungkin Ibu mengajar seperti biasa, jangan istilahnya yang seperti ada penilaian gitu ya Bu, belajar aja seperti biasa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pendampingan, saya akan ada beberapa hal yang saya akan tanyakan terkait dengan kegiatan Ibu selama 1 bulan kemarin. Ibu sudah mempelajari mungkin 2.1, 2.2, kemudian 2.3. Nah, proses apa Bu yang sudah berjalan dan sudah Ibu implementasikan? Kalau dari pembelajaran diferensiasi, karena kan memang saya tuh untuk semester ini memegang kelas 12 ya. Jadi memang ketika bimbingan klasikal, karena memang kebutuhannya saat ini anak-anak kelas 12 itu proses-proses pendaftaran ya Pak ya. Jadi memang ketika saya ke kelas sih lebih banyak ke pelayanan individu sih Pak. Gitu. Karena kan dari bulan awal Januari kemarin itu proses pembuatan akun untuk mendaftar di perguruan tinggi. Pada awalnya sih saya kasih pengarahan terlebih dahulu, diberikan tata caranya lah ya gitu ya. Kemudian tapi akhirnya yang mendapatkan kendala-kendala secara individu ya saya tangani secara personal. Jadi memang sih di Januari itu tidak fokusnya ke pendampingan untuk memilih untuk pendaftaran di perguruan tinggi gitu. Tapi memang untuk BK ini ada alokasi waktu untuk masuk kelas? Ada ya. Karena kan jadi kayak misalnya proses sosialisasi saya lakukan ketika bimbingan klasikal, kadang nggak cukup waktu gitu kan. Kalau untuk secara personal mereka bisa datang ke BK, kalau tidak cukup di waktu jam saya itu. Berarti fleksibel ya Bu? Fleksibel ya. Ya baik Ibu, terkait dengan fokus pendampingan kali ini saya akan masuk kelas mungkin kelas Ibu. Nah dari mungkin nanti dari pembelajaran yang Ibu laksanakan, kira-kira Ibu akan mengambil topik tentang kalau topiknya karena kebetulan kelas 12 saya mengambil tema tentang profesi ya, profesi ini ada ya pekerjaan dalam menentukan taraf hidup. Jadi nanti saya memperkenalkan kepada anak-anak, ini ada nih yang namanya pekerja mandiri, ada pekerja swasta, ada dana modal kayak gitu. Ini memperkenalkan kepada anak-anak berbagai macam profesi yang ya maksudnya nanti mereka tinggal bisa memilih gitu ya dari macam-macam profesi itu mana yang akan mereka geluti setelah mereka ya tentunya setelah menempuh pendidikan tinggi terlebih dahulu. Nah terkait dengan topik yang akan Ibu ambil terkait dengan profesi mungkin apa yang Ibu harapkan adalah tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Ibu ataupun
oleh anak-anak. Kalau ya memang kan kalau saya kan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini setelah SMA, mereka tentunya nanti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu ya. Kemudian dari situ ya dari setelah SMA ini juga mereka sudah mulai merancang kira-kira apa yang ingin mereka geluti, sehingga dari materi yang saya sampaikan nanti mereka mendapatkan gambaran gitu. Kalau mereka pengen jadi pengusaha mandiri misalnya ya, itu pendidikan apa yang harus mereka tempuh kayak gitu. Kalau mereka mau jadi pegawai swasta misalnya, BUMN, pendidikan apa yang ingin mereka tempuh. Jadi dalam proses ini ibu itu merancang atau mengenalkan berbagai profesi atau profesi yang mungkin nanti diikutkan oleh anak-anak ya siswa. Lantas tuh terkait dengan setelah ibu nanti tujuan pembelajaran setelah ibu mengenalkan berbagai profesi, apa yang ibu harapkan dari pembelajaran kali ini? Itu harapannya siswa mendapatkan gambaran gitu tentang berbagai profesi, sehingga mereka bisa merancang gitu ya apa yang harus mereka lakukan gitu ya untuk untuk menggapai apa yang mereka inginkan tersebut. Baik Ibu, supaya misalkan siswa lebih jelas, nanti kemudian siswa juga lebih paham terkait dengan berbagai profesi, terutama profesi yang dapat menunjang kehidupan bagi siswa. Adakah area-area pengembangan dalam siswa yang harus dikembangkan, bahwa setelah SMA ini saya harus kemana, setelah SMA ini saya harus bekerja apa? Gimana Bu, area-area pengembangan yang Ibu lakukan itu seperti apa? Jadi kebetulan kalau SMA ini kan memang rata-rata 90% itu akan melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Hanya 10% lah yang tidak. Itu pun mungkin yang 10% itu bukan berarti tidak mau lanjut, kadang ada yang gebiar ya Pak ya, mungkin tidak dapat negeri di tahun ini, jadi persiapan untuk tahun berikutnya gitu ya. Area pengembangan yang saya saya coba untuk kembangkan ke siswa, ya mereka harus punya pengetahuan ya terkait dengan profesi yang ingin nanti mereka raih gitu ya. Untuk aspek keterampilannya juga mereka harus terampil gitu ya, mencari informasi. Kemudian karena kalau SMA mungkin kalau terampil secara skill masih belum ya Pak ya gitu ya, tapi paling tidak mereka terampil dia mengolah informasi yang mereka dapatkan atau mencari informasi langsung gitu ya, sesuai dengan profesi yang ingin mereka raih. Terus ya secara sosial emosional juga area pengembangannya gitu ya. Sebenarnya ini sih pengennya nanti diskusinya per kelompok, cuma memang kebetulan di kelas itu memang tidak dalam posisi kelompok Pak gitu. Paling nanti siswa diharapkan bisa berdiskusi dengan teman-temannya gitu, karena nanti ada sesi di mana mereka harus berdiskusi tentang satu topik gitu. Mereka di situ kemudian bisa terjalin relasinya, diskusi seperti itu. Terus juga sebenarnya nanti ada presentasi juga, kalau memungkinkan ya Pak ya gitu ya, karena waktunya cuma 1 jam. Pengennya sih ada presentasi, walaupun mungkin sekilas saja presentasinya. Di situ juga kan seperti melatih kepercayaan diri gitu ya, melatih kesadaran diri juga seperti itu. Terkait dengan nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran ini sangat terkait sekali ya Bu dengan kelas 3 tentang profesi. Memang itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Kemudian area pengembangan yang akan yang Ibu hendak capai gitu. Jadi satu siswa harus mempunyai pengetahuan tentang profesi tersebut, kemudian siswa
tampil mencari informasi. Adakah Bu, sebelum Ibu mengambil tujuan pembelajaran, kemudian karya yang akan Ibu kembangkan, adakah permasalahan dalam diri siswa kenapa Ibu bisa mengambil topik ini? Ya terkadang anak-anak kalau ditanya itu kamu mau menjadi apa gitu ya, kamu ingin apa cita-citanya, kadang walaupun sudah kelas 12 ada aja Pak yang masih belum jelas gitu ya, seperti ini. Jadi kalau ditanya masih yang ngambang atau dia sudah tahu saya mau ambil jurusan ini untuk kuliah, tapi kira-kira kamu tahu nggak nanti pekerjaannya seperti apa, nah kayak gitu. Nah itu mereka tuh kadang informasinya, maksudnya tuh nggak mencari informasi itu seutuhnya gitu, atau mereka ya sekedar kuliah aja gitu ya, Tanpa ya betul. Nah, Ibu dari permasalahan yang sudah Ibu observasi mungkinnya kepada para siswa, adakah Bu strategi yang disiapkan dalam menyiapkan pembelajaran kali ini? Kalau strategi itu yang tadinya saya lihat dulu nanti apakah mungkin perlu berdiskusi kursinya, karena memang kelas 12 mah sebagian kelas, kalau kelas 11 memang sudah ada dibentuk, tapi kalau kelas 12 kan memang karena saat ini lebih ke persiapan untuk US gitu ya, persiapan untuk perguruan tinggi, jadi memang kursinya memang seperti biasa aja gitu. Cuma tadi strateginya saya menyiapkan media pembelajaran, PowerPoint, saya juga menyiapkan beberapa quiz, ada quiz gitu, pertanyaan yang akan nanti ada tempat gambar lah gitu ya. Baik Ibu, terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan, nanti mungkin kita akan masuk kelas, Ibu mungkin nanti belajar, saya mungkin nanti hanya melihat saja, tapi tujuan dari observasi kelas itu yang saya sebutkan tadi bukan untuk menilai baik pembelajaran, tapi bagaimana nanti Ibu mengimplementasikan materi-materi yang sudah Ibu dapatkan di AMS, kemudian diimplementasikan di kelas. Berhubung kalau BKM mungkin agak sedikit berbeda ya dengan mata pelajaran yang lain, mungkin saya juga nanti memiliki hal-hal baru gitu dari implementasi yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, marilah kita nanti masuk kelas untuk Ibu nanti mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian disiplin positif dan pembelajaran sosial positif. Terima kasih Ibu. Gimana kabarnya para pemilih pemula? Sudah dapat surat undangan? Kalau yang belum berarti belum juga. Sudah dapat surat undangan? Tentang ini, tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Salam juga. Ade ada? Ade lihat? Ade. Alisa. Ali. Andika. Angel. Isma masih di luar? Gandra. Kami masih di toilet ya. Daisan ada. Jawab mana jawabnya? Toilet. Kiki. Larissa. Larissa. Keluar. Rizky Jola. Ada nggak? Nggak ada. Ada keterangan apa? Di Rizky Jola. Ada informasi. Pagi. Irfan. Ya. Nadia. Laila.
Oh, lagi KTP. Tapi dia berarti. Najwa, Neneng, Uri, Enur, karena ini nggak ada Putri, ya, sekarang nggak ada. Kafa, Regina, Devali, Vicky Arif, Rizky Faiz, Asiana, Rafa. Ya, sebelum ke materi, anak-anak udah bikin aku semua ya. Dengan TNBP, Revali sudah nak? Ya, oke, udah aku permanenkan data semua? Belum. Cepatnya ya, manfaatkan waktu-waktu kayak habis subuh atau sebelum subuh ya, yang servernya tidak terlalu penuh untuk segera dipermanenkan. Kalian hanya punya waktu sampai 15 Februari ya. Belum? Sudah? Ricky? Udah berpikir untuk bekerja? Kira-kira mau bekerja sebagai apa? Tujuan yang kedua adalah kalian dapat memahami teori tentang request for pembahasan dari Kiyosaki ya. Apa itu nanti kita bahas ya hari ini. Nah, sebelum itu ada kesepakatan dulu nih. Sebelum ada yang mau berantem sama nenek sama adek sama adek sama aku ya sama aku memiliki kontrak kerja yang ditandatangani dengan perusahaan atau organisasi tempat kerja. Biaya dengan gaji atau imbalannya ditentukan oleh perusahaan atau organisasi. dalam mengamati ada orang yang instruksinya adalah bekerja pada orang lain ya, nanti di akhir bulan atau di awal bulan itu mendapatkan gaji. Mereka itulah yang disebut sebagai karyawan ya. Rezeki yang mereka peroleh ada gaji, ada tunjangan ya, jaminan seperti pensiun, jaminan kesehatan dan lain-lain. Gimana, sudah semakin yakin mau jadi karyawan? Yakin? Yakin mau karyawan? Yakin yang bekerja mandiri? Baik, anak-anak ibu yang milik bekerja mandiri. Ada orang yang memperoleh rezeki dengan bekerja secara mandiri, tidak bergantung seperti yang tadi ya. Mereka menjual jasa pada orang lain atas dasar kemanfaatan. Dasar jasa itulah akhirnya mereka mendapatkan penghasilan ya. Kerja mandiri bervariasi ya, tadi seperti yang disebutkan oleh kelompok pekerja mandiri yang mulai dari tukang tambal ban yang kalian temui di jalan-jalan tuh ya, pemilik kelompok hingga dokter atau pengacara yang membuka praktek sendiri. Nah, itu juga tergolong sebagai pekerja mandiri ya. Kemudian pengusaha ya, orang yang mencari rezeki dengan membuka usaha dan menggaji orang lain. Ya, tentu kalau kalian anak-anak ibu
baru lulus nggak mungkin kan tiba-tiba jadi pengusaha, jadi owner, kecuali perusahaannya punya bapaknya sendiri, dilanjutkan oleh kalian ya. Ya bisa disebut sebagai pemilik usaha. Orang yang orang seperti ini bisa saja tidak menjalankan usahanya sendiri. Orang yang menjadi pegawai lah yang menjalankan usaha dan yang mendapatkan rezeki dari itu. Jadi si business owner juga sangat tergantung sama si karyawan. Dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Nggak boleh sombong gitu ya. Harus memperhatikan karyawan. Dan yang terakhir, ya, investor. Kalau udah jadi pengusaha, udah banyak modal, bekerja dia menginvestasikan modalnya saja kepada perusahaan. Ya, orang ini disebut sebagai yang nara itu gimana tersilakan? Mungkin nggak satu orang bisa merangkap bisa aja, gitu kayak dokter. Dia bekerja juga di klinik atau instansi atau pemerintah, dia sebutnya sebagai karyawan. Tapi dia juga pulang sore itu buka praktek di rumah gitu ya. Nah, akhirnya dia sebagai karyawan dan juga sebagai karyawan pekerja mandiri. Kalau udah si dokter ini sudah punya banyak modal, dia bikin rumah sakit gitu ya. Terus dia tetap yang menjalankan rumah sakitnya. Tapi lambat laun sudah punya modal, dia langsung kerja. Orang yang bekerja biasanya menanam modal. Jadi bertahap tingkatannya ya, nggak ujung-ujung ya jadi. Oke, jadi kalian tim yang mana nih? Siapa yang tim karyawan? Coba cuma namanya karyawan. Jadi satpam kan ya. Oke, yang pegawai mandiri, tim pegawai mandiri. Pegawai mandiri ya. Pegawai mandiri ya. Satu orang juga tim pengusaha, yang mana tim pengusaha? Oh ya, jadi yang sisanya ya, yang sudah aja soal usaha. Oke, apapun profesinya, ya, mau jadi karyawan, mau jadi pegawai mandiri, mau jadi pengusaha, mau jadi investor, yang penting yang penting harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Apapun profesinya, yang penting harus bertanggung jawab, menjalankan sesuai dengan yang ditugaskan. Yang kedua, harus bermanfaat untuk orang lain ya. Kalian harus mempunyai pekerjaan, jangan menjadi madorot buat orang lain ya. Tapi harus bermanfaat. Jangan pekerjaan yang bikin madorot. Madorotnya bikin seseorang. Misalnya kalian bikin jasa pinjol gitu ya. Ya, harus bermanfaat ya. Apapun pekerjaannya harus bermanfaat. Dan yang terakhir, ya saat ini ya, mungkin anak-anak ibu ada yang orang tuanya tidak bekerja, ya mungkin yang sudah bekerja bisa jadi mungkin habis kontraknya. Makanya nanti suatu saat kalian bekerja, syukuri apapun pekerjaannya, ya karena memang mencari pekerjaan tidak masalah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Ini habis ini pelajaran apa? Atau matematika? Patio yang berapa? Patio. Udah share
Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah Ibu proses dari pra-observasi, kemudian dari observasi di kelas setelah kita lakukan, dan tadi saya sudah mengobservasi Ibu di kelas. Intinya yang saya tadi sebutkan, Ibu bukan untuk menilai apakah pembelajaran Ibu bagus atau pembelajaran Ibu kurang bagus, bukan seperti itu ya Ibu. Namun di sini juga saya membawa poin-poin yang memang nanti itu menjadi hasil observasi yang telah Ibu lakukan, tapi secara keseluruhan terkait dengan observasi pembelajaran di kelas tadi memang Ibu sudah menerapkan ya Bu, pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ditambah dengan disiplin positif. Terutama tadi di awal pembelajaran Ibu begitu bagus sekali interaktif membuka sesi pembelajaran, dan memang Bu, ketika kita untuk menerapkan disiplin positif itu memang harus disampaikan seperti halnya Ibu tadi menyampaikan kesepakatan kelas kembali, meskipun itu memang di awal semester ya Bu, di awal semester telah disepakati oleh para siswa, kemudian Ibu mengingatkan kembali, alhamdulillah tadi sudah Ibu laksanakan. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa memang kalau saya lihat tadi Ibu disesuaikan dengan minat ya, kemauan siswa untuk memilih satu topik dari topik 4 ya, dari pekerja mandiri, karyawan, kemudian investor, satu lagi business owner. Ya, business owner ya. Jadi siswa itu diberikan kebebasan, silakan untuk memilih. Kemudian dari diferensiasi yang produknya, tadi siswa presentasi ada yang memakai HP mungkin langsung, ada yang ditulis di buku. Alhamdulillah sudah Ibu implementasikan dalam pembelajaran. Kemudian dari pembelajaran sosial emosional, di mana tadi di dalam kelompok siswa itu diberikan kebebasan, namun ada tanggung jawab masing-masing dari diri siswa. Kemudian ketika tadi juga saya menyaksikan bahwa ketika siswa berdiskusi, dia mengambil keputusan yang bertanggung jawab, siapa nanti yang mau ke depan. Kemudian dalam hal untuk memanajemen diri, ini Bu, mungkin masukan dari saya, ketika misalkan memang diingatkan tidak apa-apa, tapi ketika misalkan diberi waktu 10 menit, itu siswa bisa nggak memanage dirinya, apakah bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti itu. Memang nggak apa-apa Bu, bagus juga diingatkan, tapi jangan terlalu sering diingatkan, mungkin 5 menit lagi, 2 menit lagi. Oh iya. Apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya ya siswa dibiarkan saja. Jadi siswa apakah dengan waktu yang Ibu berikan itu bisa memanajemen dirinya untuk mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu Bu, apakah ada tanggapan lain dari Ibu terkait dengan proses tadi? Proses tadi ya sebenarnya karena terpatok waktu ya Pak ya. Sebenarnya sih kalau kayak produk tuh sebenarnya kalau di RPP kayak misalnya mereka bisa bikin poster gitu ya, kemudian bisa juga berupa PPT gitu ya. Kalau mungkin waktunya lebih dari 1 JP sih bisa menghasilkan produk yang lebih bervariasi. Terus saya tuh lupa tadi satu step, harusnya tadi itu biasanya saya tuh pakai kocokan arisan, jadi mereka milih-milih profesi tadi tuh pakai itu gitu. Cuma saya lupa. Ya, itu sih yang terlupa tadi, yang terluput. Ya, cuma ya tadi itu yang saya amati, memang tadi ada beberapa siswa yang keluar baju gitu ya, tapi mau diingatkan ya gimana gitu ya, karena harus ke depan. Misalnya kalau misalnya harus benerin baju lagi, memakan waktu lagi, jadi memang ada siswa yang walaupun sih sebenarnya tidak ada di kontrak ya Pak ya, tapi itu kan kontrak sekolah yang sepakatan sekolah. Jadi yang saya agak risih tadi memang kelihatan itu siswa yang belum rapih gitu pakaiannya. Mungkin saya juga dari awal tidak mengingatkan hal itu kayaknya gitu. Itu sih. Terus proses sudah sih alhamdulillah, walaupun lebih waktu ya, karena memang tidak cukup sih kalau memang 1 JP. Tapi paling tidak mereka dapat gambaran lah dari
materi tadi gitu ya, tentang apa namanya tujuan yang ingin saya capai tadi. Alhamdulillah ya Bu, terkait dengan tujuan Ibu mudah-mudahan nanti ya memang itu bisa bermanfaat bagi anak kita. Tetapi terkait dengan proses pembelajaran tadi, ketika Ibu sudah mempelajari modul-modul yang ada di LMS, sudah mampu Ibu implementasikan dalam pembelajaran, memang idealnya gitu ya Bu, ditambah lagi waktu. Ya baik, Ibu terkait dengan pembelajaran yang tadi, adakah rencana tindak lanjut supaya pembelajaran nantinya bisa lebih baik lagi? Baik, jadi mungkin nanti di kesepakatan belajar saya tambah lagi poinnya gitu, tentang ya pelatihan lagi, kemudian di apa namanya atau misalnya untuk yang tadi saya yang produk tadi saya tugaskan gitu ya, ditugaskan saja untuk seminggu atau 2 minggu ke depan sudah ada dalam bentuk produk gitu ya Pak ya, gitu. Dalam bentuk produk biar mengeksplor lagi keterampilan siswa gitu. Walaupun mungkin nggak harus di tema yang ini apa ya, bisa di tema yang lain. Baik Ibu, terima kasih untuk rencana tindak lanjutnya. Dan mungkin ini terkait dengan pembelajaran yang telah tadi dilaksanakan, mungkin ini terkait dengan rencana aksi nanti Ibu terkait dengan rencana tindak lanjut dari pembelajaran. Adakah Bu aktivitas-aktivitas yang perlu dikembangkan sehingga nanti pembelajaran itu benar-benar sangat bermanfaat bagi diri siswa itu sendiri? Aktivitas saya mungkin ya saya mencari metode-metode yang lebih menarik ya untuk siswa, utamanya di jenjang SMA gitu. Saya tuh pengen juga tuh Pak bisa kayak aplikasi-aplikasi kuisis misalnya gitu ya, nanti kayak proses persepsinya ya itu bisa dari kuisis gitu. Kalau tadi kan dari tebak gambar gitu. Kalau dari saya sih ingin itu sih mengembangkan lagi keterampilan saya dalam membuat media-media pembelajaran. Walaupun udah usia segini tuh asal susahnya ya Canva juga ya karena CGP ini jadi banyak keterampilannya ya, maksudnya nambah lah keterampilan Canva-nya gitu. Baik, ini mungkinnya untuk aktivitas pengembangan yang akan dilaksanakan, satu mencari metode yang lebih menarik, yang kedua mengembangkan media pembelajaran. Nah, tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu dengan metode tersebut, baik menggunakan konten yang menarik ataupun media pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Ya tujuannya sih ya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Pak ya. Selain memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, saya juga ingin dia pelajaran saya yang 1 JP itu seminggu itu bisa menarik dan dirindukan siswa sih. Ya, jadi kalau kita nggak masuk itu ada yang dirindukan lagi. Bahkan tadi juga sempat udah aja Ibu aja sampai pulang udah dirindukan dulu. Mereka kalau abis itu kan pelajaran matem. Oh iya. Nah Bu, kalau untuk ukuran keberhasilannya kira-kira seperti apa? Kalau ukuran keberhasilan tadi anak-anak kan responsif ya, bersemangat. Ya mungkin nanti saya baca juga dari refleksi ya, dari refleksi apa yang mereka rasakan gitu ya. Mungkin kalau ya sisi sisi subjektifnya lah itu ya. Walaupun kalau sisi objektifnya kan itu prosesnya jangka panjang ya kayak penentuan profesi itu kan ya itu kedepannya mereka gitu. Paling tidak dari situ mereka dapat gambaran, oh seperti ini tahapannya untuk jadi investor itu kan harus dari karyawan dulu kayak gitu ya. Walaupun agak sulit diukur ya Pak ya, makanya kan BK mah nggak ada ujiannya. Jadi penilaiannya itu mungkin lebih ke yaitu mereka menyenangkan atau tidak, dipahami atau tidak gitu ya. Dari refleksi yang saya buat juga kan lebih ke afeksi ya, bukan kognisi. Baik Ibu, terkaitnya agar ukuran keberhasilannya itu terlihat, kemudian tujuannya agar tercapai, ada kamu dukungan dari
pihak-pihak lain atau dari Ibu sendiri membutuhkan dukungan seperti apa? Kalau sebenarnya kalau dari kurikulum kan sudah difasilitasi ya dengan adanya satu JPS saya masuk kelas gitu kan. Terus ya dukungannya juga secara fasilitas ya, tadi ya alhamdulillah ada proyektor gitu di kelas. Jadi saya juga tidak kesulitan ya untuk menanyakan slide. Kemudian lingkungannya ya dari jam berikutnya juga memahami gitu ya kalau saya lebih waktu. Sama sih di kelas lain juga ya karena kalau ada materi yang memang saya agak panjang gitu mereka paham lah gitu karena kita kan dari siswa ya butuh juga ya mereka fokus, mereka respect gitu juga. Nah, untuk apa istilahnya rencana aksi Ibu itu agak terwujud, kira-kira Ibu akan terapkan lagi di waktu kapan atau Ibu akan merencanakan ini dulu berapa lama? Di beberapa kelas kan saya belum Ya, masuk untuk materi ini gitu, jadi mungkin dari hasil pembicaraan kita yang di kelas K ini saya jadi maksudnya dapat gambaran oh nanti ketika di kelas berikutnya ya harus lebih baik lagi gitu karena belum semua kelas sih materi ini gitu Pak. Jadi langsung ya Bu diterapkan di kelasnya. Nah, diterapkan di kelas lain. Baik, Ibu terima kasih.